Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Laufiana Nisar, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Restu Kurniasari, Emrido Alsyawali, Imam Kurniawan, dan Dwi Apriani. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu pasti berhubungan dengan lingkungan sekitar. Bahkan sejak baru dilahirkan pun, kita pasti langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Setiap kejadian yang dialami oleh individu itu pasti dipengaruhi oleh rangsangan dari luar yang kemudian akan dipersepsikan oleh setiap individu itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tapi kalian tahu nggak sih persepsi itu apa dan bagaimana persepsi dalam pandangan Islam? Nah, sebelum itu kita lihat gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan sebelumnya? Adakah yang melihat pohon, atau melihat seekor singa, atau melihat seekor gorila? Bagaimana dengan gambaran kedua? Adakah yang melihat wajah seorang wanita atau orang yang sedang bermain saksofon? Menurut Baihaqi, merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem indera manusia dengan isi-isi pengalaman yang sudah ada dalam pikiran. Nah, secara ringkasnya nih, persepsi itu adalah sudut pandang seseorang mengenai apa yang ia terima melalui inderanya. Persepsi dalam Islam sendiri sudah banyak disebutkan dalam hadis dan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menganugerahkan setiap makhluknya dengan alat indera yang berguna untuk mengetahui apa yang ada di luar dirinya, untuk menjaga dirinya, untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, beberapa bentuk emosi itu bisa mempengaruhi persepsi. Nah, sebagai contoh, ada seorang anak kecil yang berada dalam ruangan yang gelap. Nah, anak tersebut bisa mempersepsikan ruangan tersebut itu ada sesuatu yang amat sangat menakutkan, atau bisa juga contohnya ketika kita mencintai seseorang, kita itu bisa lupa terhadap keburukan yang ada pada seseorang tersebut. Begitu juga kebalikannya. Nah, Rasulullah SAW sendiri sudah mengisyaratkan bahwa semua dorongan dan emosi yang terdapat dalam diri kita itu bisa mempengaruhi persepsi kita dan menghalangi kita untuk berpikir secara benar. Nah, hal ini sudah disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah SAW itu bersabda yang artinya cinta kepada dunia merupakan pangkal setiap kesalahan dan cintamu kepada sesuatu akan menjadikan dirimu buta dan tuli. Persepsi dalam Islam yang akan dibahas. Yang pertama ada panca indera dalam Al-Quran. Nah, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dua indera yang sangat penting dalam proses persepsi, yaitu pendengaran dan penglihatan. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 23 yang artinya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Nah, kenapa sih? Oh, dalam ayat-ayat lainnya juga menyebutkan tentang indera pendengaran dan penglihatan. Kenapa sih indera pendengaran itu selalu disebutkan lebih awal daripada indera penglihatan? Ada berbagai pertimbangannya. Yang pertama itu dalam proses pengamatan dan memperoleh pengetahuan, indera pendengaran itu lebih penting daripada indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran itu berfungsi langsung sejak kelahiran kita. Nah, jadi dari awal kita dilahirkan itu indera pertama yang berfungsi itu adalah indera pendengaran daripada indera penglihatan karena membutuhkan waktu untuk berfungsi secara sempurna. Nah, yang ketiga itu indera pendengaran melakukan fungsinya itu tanpa henti, tidak peduli gelap,
terang maupun kita terjaga atau kita tertidur, itu indera pendengaran selalu berfungsi, sedangkan indera penglihatan itu akan berhenti, misalnya saat kita tidur. Yang kedua itu ada indera perasa atau kulit. Nah, fungsinya adalah menerima berbagai perasaan seperti panas, dingin, tekanan, sakit, ataupun sentuhan. Nah, dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa kulit itu merupakan alat indera untuk merasakan sentuhan yang membantu manusia dalam merasakan sesuatu. Hal ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 7 yang artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kemudian yang ketiga ada persepsi di luar panca indera atau yang disebut dengan extrasensory perception, yaitu persepsi di luar panca indera. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, khusyuk dan ruku kalian tidak tersembunyi dariku. Sungguh aku melihat kalian dari balik punggungku. Nah, kemampuan Rasulullah melihat para sahabat dari balik punggungnya saat mereka sedang sujud dan ruku ini merupakan contoh tembus pandang. Dengan kesucian hati dan transparansi spiritual Rasulullah, beliau mampu melihat objek yang berada di luar lingkup pandangannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.